subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam perut ikan, dalam laut, tengah malam, 3 perut ikan gelap, tengah malam gelap, dalam laut gelap, dikeluarkan Allah dari kegelapan karena bertasbih. Nabi siapa? Nabi Yunus. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih dibaca. Adik-adik yang sedang bersusah hati, orang tuanya jauh, ibunya jauh, lebih baik tinggal di pesantren. Di luar sana ganas luar biasa. Handphone, TikTok, Facebook, Twitter, luar biasa. Mak-mak habis, anaknya pun tidak terurus gara-gara sibuk TikTok. Kecuali ibu-ibu ini solihah semua insyaallah. Bapak-bapaknya juga banyak yang kena CLBK, cinta lama bersemi kembali. Gara-gara apa? Gara-gara grup-grup WhatsApp yang luar biasa. Adik-adik, sedangkan orang tua saja error, kacau. Tapi insya Allah selama di pesantren dia akan selamat. Sama seperti tanaman ini. Ini tanaman tidak bisa langsung ditanam di luar. Dia mesti dipot dulu. Setelah kuat baru dia ditanam keluar. Anginnya kencang, hujannya lebat, maka dia mesti ditanam di pot dulu. Berapa lama di pot? Tidak lama, 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, Kuliatul Muallimin 6 tahun. Mau hafal Quran tinggal di sebelah. Mau bahasa Arab bisa, bahasa Inggris oke, di sini bisa semuanya. Masya Allah. Manhajus Sadat 1, Manhajus Sadat 2, Manhajus Sadat di Sumatera Barat. Insya Allah ada 1000 Manhajus Sadat insya Allah. Di antara doa yang terkabul adalah ketika doa saat hujan lebat. Hujan lebat, doa terkabul. Memintalah kepada Allah, terkabul 1000 Manhajus Sadat insya Allah. Setiap adik-adikku sekalian, nanti kalian pulang, kalian akan membangun pondok pesantren, tahfiz Quran, terbakar Al-Quran di seluruh dunia. Tidak ada Al-Quran di rumah, tidak ada Al-Quran di handphone. Tetap ada yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran adalah anak-anakku sekalian. Fokus menghafal Quran, pusatkan pikiran menghafal Quran. Kalian akan dibangkitkan bersama malaikat. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat insya Allah. Pandang ke kanan, malaikat. Lihat ke kiri, malaikat. Pandang ke depan, malaikat. Kenapa aku bersama dengan malaikat? Bersama dengan malaikat karena mereka menghafal Quran. Ibu-ibu akan diberikan mahkota dari cahaya. Di atas kepalanya dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini semua kenapa? Karena anaknya penghafal Al-Quran. Ibu menjenguk anak ke Manhajus Sadat. Tadi saya lihat di samping kolam, di pondok-pondok, banyak ibu-ibu menjenguk anaknya. Kalau menjenguk anak, berikan anak semangat. Kamu semangat belajar, kamu semangat di pondok. Jangan lepas anak dengan tetesan air mata. Ibu jangan nangis. Nangisnya nanti di pintu tol. Di pondok jangan nangis.
bangkitkan semangat mereka. Ibu siap bangkitkan semangat anak-anaknya? Bapak juga begitu. Kamu belajar di sini, belajar agama. Nanti kamu yang akan mendoakan anak-anak. Mereka yang akan berdoa tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustadz Abdul Somad ceramah ke sana, ceramah kemari, besok akan pulang, pahala tetap mengalir ke guru-guru saya dulu. Wahai Bapak Ibu guru yang ada di Manahijus Sadat, didik anak-anak ini dengan baik. Kenapa? Gaji tidak dapat membayar tetes bulu keringat. Yang dapat membalas adalah mereka akan menjadi orang tua, anak-anaknya, istrinya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Ini amal jariah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal, bank tinggal, duit tinggal. Yang kekal abadi anak-anak yang mengajar, belajar. Makanya tadi diberikan cenderamata kepada Ibu Bupati. Apa tulisan kaligrafinya? Khairukum, orang yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Karena jabatan akan tinggal, harta akan binasa. Yang paling baik man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di Manahijus Sadat anak-anak terjaga, rambutnya tidak kelihatan. Tidak ada anak Manahijus Sadat yang rambutnya kelihatan. Di Manahijus Sadat semuanya berjilbab, semua berjilbab, anak-anak kecil pun berjilbab. Di Manahijus Sadat bukan cuma perempuan yang berjilbab, sound system pun berjilbab. Inilah Manahijus Sadat ini. Masih ragu dengan Manahijus Sadat? Masih ragu dengan Manahijus Sadat? Kalau ada istri bapak yang tidak berjilbab, antarkan kemari. Jilbab sound system itu akan dipasangkan ke kepala. Kalau ada suami ibu yang tidak sholat, antarkan ke sini. Insya Allah akan dididik supaya dia pulang. Dua kemungkinan, jadi ya orang sholat atau disolatkan. Sambar petir dia insya Allah. Jangan. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Taubat nasuha. Tanah yang awalnya hanya 5.000 meter sekarang 12 hektar. Ini Kiai Haji Sulaiman Effendi, ini kiai atau tuan tanah? Saya nggak ada nyebut tuan takur ya. Ini semuanya adalah tanah wakaf. Tanah wakaf itu 3. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yurasu, tidak akan diwariskan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Hanya 80.000 rupiah per meter, Anda sudah punya tanah wakaf sampai hari kiamat, kekal abadi. Bapak punya rumah, bapak meninggal, rumah bapak dijual, ibu akan ngambil harta warisan dan ibu akan diambil oleh brownies, brondong manis. Ibu punya cincin, punya gelang, punya emas, meninggal akan diambil bapak untuk modal. Saya nggak ada ngomong. Yang kekal abadi, bawa uang 80.000, serahkan ke Manahijus Sadat, dibelikan tanah. Tanahnya akan dibuat kolam ikan, ikan patin. Saya sudah makan, rasanya tanahnya ditanam tanaman kemangi, saya sudah makan, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya produktif, dibuat kolam ikan, dibuat kebun, dibangunkan asrama, 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, aula. Ini aulanya belum selesai.
Tapi karena acara dipaksakan selesai. Mana buktinya belum selesai? Atapnya baru dipasang sebelah kiri, kanan masih belum. Ke depan ini akan ada dindingnya insya Allah, amin. Akan dipasang keramik insya Allah, amin. Tanam-tanaman masih belum cepat, belum dibersihkan semua. Nih tanaman masih belum dibersihkan. Oh bukan, ini bunga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, cari uang. Uangnya disimpan di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Gempa, habis semua, hilang ditelan bumi. Yang kekal abadi, nih tanah wakaf kekal abadi. Betul? Abdul Somad datang ke Manahijus Sadat, sorbannya nggak diakui, diganti sorban yang baru. Artinya apa? Bapak akan jadi orang lama, ibu akan jadi orang lama, ustadz akan jadi ustadz lama, akan muncul generasi yang baru. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Hari berganti, musim berubah. Yang kekal abadi cuma satu. Apa dia? Wakaf, bukan aku dan kamu. Wakaf inilah yang akan kekal abadi. Ustadz Somad, ini ada toko. Toko apa? 12 usaha bisnis. Rumah makannya bisa berjalan. Ini semua produk-produk. Pesantren tidak menampung tangan. Pesantren mengajarkan adik-adik belajar di sini, belajar kolam ikan, belajar bercocok tanam, belajar buka minimarket, belajar bisnis dan dagang. Tamat pesantren, bisnismen, tapi juga kiai. Tamat pesantren, punya kolam ikan, tapi juga kiai. Maka jangan heran nanti kalau anak Manahijus Sadat reuni akbar tahun 2050. Bapak-bapak udah meninggal, ibu-ibu juga. Penceramah Abdul Somad ketemu sama adik-adik dari Manahijus Sadat. Kamu, saya angkatan 2022. Dulu waktu Ustadz Somad datang, kami waktu itu kelas 1 Ustadz. Masya Allah. Sekarang jadi kiai? Enggak. Apa usaha? Ternak lele. Amat pesantren kok ternak lele. Apa gunanya lama-lama di pesantren kalau cuma jadi ternak lele? Alhamdulillah Ustaz, ekspor impor 3 kontainer sehari. Peluang-peluang ekonomi akan dibangkitkan oleh anak-anak pesantren insya Allah. Amin.